Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Mudah-mudahan kesehatan yang senantiasa kita rasakan akan membimbing atau mengajak atau mengarahkan kepada kita kesehatan yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan atau untuk kebaikan Allahumma amin. Anak sekalian, di bulan Ramadan yang kesekian kalinya, alhamdulillah kita masih seperti tadi disampaikan masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan yang sedang kita rasakan ini bisa khususnya adalah bisa menyelesaikan kewajiban yang sedang kita laksanakan berupa puasa Ramadan. Mulai dari hari pertama, mudah-mudahan nanti diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan sehingga bisa menyelesaikan puasa dalam 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Tanda intinya, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberi kesehatan, diberi perlindungan dari segala macam bahaya, khususnya pada era seperti ini kita supaya dihindarkan dari penyakit pandemi COVID-19 atau corona gitu. Oleh karena itu tentunya himbauan pemerintah kita laksanakan mulai dari menghindari kerumunan orang banyak, kemudian jaga jarak atau istilahnya adalah social distancing ya, social distancing ya. Dan ini ada juga yang dengan cara menggunakan masker di setiap kita bepergian jarak jauh. Kalau seandainya kita pergi ke belakang rumah saja atau ke depan rumah, nggak pakai masker nggak apa-apa. Intinya himbauan pemerintah kita laksanakan untuk menghindari kemungkinan terjangkitnya wabah corona ini. Kemudian seperti biasa untuk materi yang akan Pak Guru sampaikan adalah tentang Al-Quran. Kalau di kesempatan yang sudah pernah disampaikan atau kesempatan sebelumnya itu sudah pernah bahas surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Falaq dan An-Nas. Untuk kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan Al-Quran dengan surat Al-Asr. Surat Al-Asr, ada yang sudah tahu apa arti Al-Asr? Coba kamu Wahyu. Ya, Al-Asr artinya waktu, betul ya. Al-Asr artinya waktu. Jadi di dalam surat Al-Asr ini berisikan tentang kandungan pentingnya waktu. Ketika kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita, kata Allah dalam atau firman Allah dalam surat Al-Asr-nya itu, kita termasuk bukan golongan orang-orang yang rugi. Karena di dalam prakteknya sehari-hari, ketika waktu yang kita lalui dilaksanakan untuk berbuat kejelekan, tentunya yang akan kita raih, yang akan kita peroleh adalah kejelekan juga. Ketika kita menebar kebaikan, tentunya kita juga akan memperoleh kebaikan pula. Oleh karena itu, waktu yang kita punyai mulai dari bangun tidur sampai kita akan tertidur, bahkan sampai ketika kita sedang tidur, diupayakan kita senantiasa untuk memanfaatkan waktu dengan berbuat baik. Bangun tidur langsung kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihi nusyur. Nah ini orang mati, orang hidup, orang tidur itu kan bagaikan orang mati ya. Bagaikan orang mati. Bagaimana tidak dikatakan bagaikan orang mati? Seperti contoh, ketika ada orang tidur diberi uang 100.000, kira-kira akan
mau menerima apa enggak. Karena dia dalam posisi tertidur tidak mungkin akan menerima. Tapi dalam posisi tidak tidur, kalian jangankan 100.000, uang 1.000 saja ya ketika ditawarkan di depan kalian mungkin langsung akan direbut begitu. Begitu juga ketika penuh dengan ancaman. Orang yang tertidur itu kan bagaikan orang yang sedang mati, orang mati. Maka ketika diancam, di depannya itu diacungkan sebuah golok, maka orang tersebut tidak akan bergeming sedikit pun karena tidak ngerasa ancaman bahaya itu sedang mengancam bahaya terhadap dirinya. Oleh karena itu orang tidur itu bagaikan orang mati. Setelah Allah menghidupkan kita, kemudian kita diberi kesempatan lagi untuk beraktivitas, ya tentunya kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita melaksanakan aktivitas sehari-harinya itu tentunya diisi dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita mengotori pribadi kita dengan berbuat jelek. Intinya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin supaya apa yang kita laksanakan itu atau yang akan kita peroleh tentunya adalah ridho Allah. Sampai ketika kita mau tidur atau bahkan ketika kita sedang tidur. Bagaimana tidur itu dikatakan berbuat baik? Tentunya ada beberapa cara. Pak Guru percaya sebagian di antara kalian ada yang membiasakan diri. Coba siapa di antara kalian yang biasa sebelum tidur wudu dulu? Nggak ada? Ya, jadi akan bernilaikan ibadah ketika posisi kita itu tidur, tetapi tidur kita itu diawali dengan wudhu terlebih dahulu. Itu nanti tidurnya bernilaikan ibadah. Maka ketika ada orang meninggal dalam posisi posisi tertidur, posisi tidur, tapi dia sedang melaksanakan sebelum itu sudah berwudhu, sudah jelas itu adalah posisinya dalam keadaan suci. Bagaimana tidak dikatakan bagus, bagaimana tidak dikatakan mendapatkan ridho Allah, tidurnya saja dalam kondisi suci. Maka tentunya kita husnudzon, orang tersebut matinya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu sebagai gambaran bahwa kita senantiasa supaya setiap saat melaksanakan perbaikan atau untuk memanfaatkan waktu untuk berbuat baik. Surat Al-Asr yang terdiri dari 3 ayat ini secara kebetulan ini adalah ya seperti yang kita tahu, surat Al-Asr itu surat yang ke-103. Kebetulannya itu kita di dalam menghafalkannya dengan mudahnya. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, merupakan surat yang ke-103. Surat yang keberapa, Nana? Ke-103 ya. Jadi terdiri dari 3 ayat ya. Urutannya adalah urutan yang ke-103 dari beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang masih ingat? Iya, betul. 114 ya. Jadi surat yang ada di dalam Al-Quran itu semuanya ada 114. Nah, surat Al-Asr merupakan surat yang mendapatkan urutan atau diurutkan di urutan yang ke-103. Kita manfaatkan waktu untuk membahas sedikit tentang surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat pertama, Allah sendiri bersumpah wal asri, demi waktu. Allah loh, bukan manusia. Allah bersumpah demi waktu bahwa innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Kira-kira anak sekalian mau nggak dikatakan orang-orang yang rugi? Jelas tidak mau ya. Oleh karena itu, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang rugi, seperti sumpahnya Allah sendiri, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam keadaan rugi. Nah, di sini kita lanjutkan, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah mengecualikan ada 4 orang atau 4 kelompok yang tidak tergolong orang-orang yang rugi. Siapa saja? Illalladzina amanu. Yang pertama itu orang-orang yang beriman.
Maka ketika kita yakin, kita percaya adanya Allah, ya, Pak Guru percaya semua yang ada di sini itu percaya adanya Allah. Terbukti ketika kalian disuruh melaksanakan sholat, sholat. Ketika kalian melaksanakan puasa, pada puasa. Padahal orang yang namanya puasa tentunya kan lapar ya, gelem-geleme pada kencot-kencotan. Ketika kalian tidak punya keyakinan bahwa kalian akan mendapat pahala atau akan mendapatkan hukuman bila tidak melaksanakan, tentunya kalian tidak akan menghiraukan perintah puasa. Tapi karena Pak Guru percaya kalian adalah orang yang beriman, percaya adanya Allah, puasa adalah merupakan perintah Allah, maka ketika kalian supaya berlapar-lapar, itu pun rela dilakukan demi melaksanakan tugas atau perintah dari Allah. Alhamdulillah kita semua termasuk orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang pertama, yang termasuk golongan orang yang tidak dikatakan rugi adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, illalladzina amanu wa amilus sholihati. Wa amilus sholihati yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Siapa orang yang dikatakan berbuat baik? Apakah orang yang senantiasa memberi uang kepada orang lain dengan jumlah yang besar? Tidak harus. Contoh, kalian ada David umpamanya ya, ketika sedang berjalan di tengah jalan ada batu gede. Nah, dalam pikiran David itu punya pikiran ini nanti kalau batunya tidak disingkirkan, pas ada motor lewat, motornya nabrak batu, kemudian motornya terjatuh, orang yang mengendarai motor nanti akan mendapatkan kecelakaan. Wih, bahaya ini. Akhirnya oleh David batu itu disingkirkan. Nah, itu juga termasuk bagian dari amilus sholihat atau perbuatan baik. Belum lagi perbuatan-perbuatan yang lain yang kadang-kadang kita anggap itu adalah bukan merupakan perbuatan baik ya. Amal sholih itu artinya perbuatan baik. Jadi ketika kita berbuat baik itu tidak harus nominal besar, tidak harus dilihat oleh orang lain. Kita berbuat baik itu bisa dilaksanakan di setiap saat. Yang kedua, wa amilus sholih wa tawashaw bil haqqi. Yang ketiga itu adalah orang yang senantiasa berwasiat untuk menetapi wa tawashaw bil haqqi, untuk berwasiat menetapi melaksanakan yang baiknya, wa tawashaw bil haqqi, saling berwasiat untuk menjalankan kebaikan. Yang keempat, wa tawashaw bis sabr, dan orang yang senantiasa menetapi orang yang senantiasa berwasiat atau menyarankan kepada orang lain untuk bersabar. Contoh tadi untuk berwasiat berbuat baik, insya Allah sudah banyak contohnya. Kemudian yang berwasiat untuk melaksanakan untuk menetapi kesabaran ketika ada satu di antara kalian terkena musibah, kemudian ada teman datang yang mengunjungi ya, ketika sedang dirundung kegalauan karena ada sesuatu yang menjadikan ia gelisah, kemudian dihiburnya supaya sabar. Nah, itu adalah termasuk orang yang menetapi berwasiat untuk menetapi kesabaran, menyuruh orang lain supaya bersabar atas musibah yang diterimanya. Nah, ini tadi adalah kandungan dari surat Al-Asr. Jadi intinya surat Al-Asr itu berisikan tentang pentingnya waktu. Di sini Allah bersumpah demi waktu bahwa semua manusia itu dalam keadaan rugi kecuali 4 kelompok. Siapa saja tadi diantaranya? Iya, betul. Yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua, coba kamu belakang. Iya, Ramdan. Iya, betul. Yang kedua adalah orang yang senantiasa beramal soleh. Yang ketiga adalah orang yang menetapi kebaikan, orang yang berwasiat untuk melaksanakan kebaikan. Yang keempat adalah orang yang berwasiat untuk senantiasa berbuat sabar. Nah, ini kandungan makna dari surat Al-Asr. Baik anak-anak sekalian, surat Al-Asr yang biasa kalian laksanakan, kalian amalkan di setiap pulang sekolah biasanya, maka Pak Guru percaya kalian itu sudah hafal semua. Baik, untuk materi Quran
Al-Asr pada kesempatan ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Satu tugas untuk kalian semua, tolong nanti dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, ya Pak Guru tidak akan menyuruh kalian menghafalkan karena Pak Guru percaya kalian itu sudah pada hafal semua. Pak Guru beri tugas untuk menulis kandungan surat Al-Asr. Ya, tadi diantaranya adalah berisikan tentang pentingnya waktu, orang dalam badan rugi kecuali 4 kelompok. Nah, 4 kelompok itu siapa saja nanti silakan kalian tulis. Nanti pada kesempatan yang akan datang bisa kalian kumpulkan dalam lembaran kertas. Terima kasih, itu aja yang Pak Guru sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.